Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali Ramadan itu tiba, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau berkata kepada mereka, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang berberkah. Tufattahu fihi abwabul jannah, di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughallaqu atau tughlaqu fihi abwabu an-niran, dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadat atau tusaffadat asyayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini di antara keutamaan bulan suci Ramadan, sehingga kita merasakan berbagai macam kebaikan dan ibadah di bulan suci Ramadan itu begitu mudah untuk kemudian kita kerjakan. Selama sebulan penuh kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilatih untuk kembali pada fitrah kita sebagai hamba Allah, untuk menjadi abdan min ibadihi, hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Karena jiwa ini cenderung untuk memperturutkan ajakan jiwa al-ammarah bisu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Tetapi jiwa kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, diibaratkan oleh para ulama seperti bayi yang disusui yang hendak disapih, yang dalam bahasa agamanya disebut dengan al-fitam. Ya, dalam bahasa agamanya, bahasa fiqhnya, bayi yang disapi itu disebut dengan sinnul fitam. Yaitu ketika ada bayi yang sudah cukup waktu disusui, dan idealnya bagi ibu-ibu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah." Bagi ibu-ibu hendaknya menyusui bayinya 2 tahun, haulaini kamilaini liman arada, bagi mereka yang menginginkan ayyutimma, menyempurnakan susuannya, ar-radha'ah. Ya, walaupun jika ada uzur syar'i, dia hendak menghentikan bayinya untuk disusui atau disapih sebelum 2 tahun dengan alasan-alasan syar'i, dan setelah dimusyawarahkan dengan suami, maka itu juga dibolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fa in arada fisalan an taradhin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Jika keduanya hendak menyapih anaknya, bayinya, setelah mereka bermusyawarah, maka tidak ada dosa di dalamnya. Tetapi idealnya, sempurnanya adalah 2 tahun. Ini dari sisi medis dan juga memperkuat ya sang bayi. Ya, bahkan dia tidak butuh asupan makanan yang lain, cukup dengan air susu ibu, dan ini adalah makanan yang sangat bergizi dan sekaligus menjadi man'ah atau penghalang serta wiqayah atau benteng dari berbagai macam penyakit ba'da qadarillah azza wajalla. Dan jiwa seperti itu, kita lihat bayi kalau hendak disapih itu sangat berat. Mungkin pada awalnya dia demam, tidak bisa tidur di malam hari. Tetapi berjalan beberapa hari, dia kemudian terbiasa dan dia sudah mulai kembali tenang, dia bisa makan makanan yang lain. Ya, bahkan setelah beberapa hari kemudian hendak disusui oleh ibunya, pasti dia sudah tidak mau. Jadi jiwa manusia seperti itu harus ditundukkan dalam ketaatan. Ya, awalnya, ya, dan ini mungkin istilah yang populer adalah ketika ada orang yang hijrah, di awal-awal hijrah itu sangat berat. Makanya Nabi mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan pertama. Ya, ketika kita hendak berubah ke arah yang lebih baik, atau ketika kita hendak meninggalkan kebiasaan yang buruk, itu butuh waktu, butuh tarwid namanya dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa agama, tarwidun nafs. Ya, membiasakan jiwa. Jadi untuk mengubah sebuah kebiasaan butuh pembiasaan. Misalnya ketika kita membiasakan diri, pada awalnya berat melangkahkan kaki masjid, menjaga salat berjamaah, namun lama-kelamaan itu menjadi sesuatu yang ringan, dan itu menjadi sesuatu yang kita sudah merasakan kelezatannya, dan ini adalah merupakan balasan dari Allah
dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya kalau kita mau hijrah dan istiqamah, jangan setengah-setengah. Jalan terus insyaallah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan petunjuknya secara sempurna kepada kita insyaallah. Nah, di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kesempatan untuk kita kemudian membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Makanya sekali lagi tadi kita sebut bahwasanya bulan suci Ramadan adalah merupakan madrasah. Di dalamnya kita dilatih untuk bersabar. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan syahrus sabar. Ya, bahkan di antara tafsiran firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasannya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, "Innama yuwaffas saimuna ajrahum bighairi hisab." Balasan orang-orang yang berpuasa itu bighairi hisab. Itu tidak ada batasannya. Dan ini diperkuat dengan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan haditsun qudsi yang akan kita sampaikan nanti insyaallah tabaraka wa taala. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu sering kita mengulanginya, menyampaikannya dibutuhkan dalam 3 kondisi. As-sabru 'ala ta'ah, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah wattiba'i syahawat, kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan dan memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Ya, bukankah neraka itu sebagaimana kata Nabi, huffatin naru bisyahawat, dikelilingi dengan hal-hal yang syahwat kita, nafsu kita cenderung untuk mengerjakannya. Nah, bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam haditsun qudsi, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala.